Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian semuanya sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika pada bab yang pertama, yaitu tentang pecahan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata pecahan ya. Di kelas 3 kalian sudah diajari dan sudah dikenalkan yang dimaksud dengan pecahan dan bentuk dari pecahan itu sendiri. Nah, di kelas 4 ini kita juga akan mempelajari pecahan lebih lanjut lagi, yaitu kita akan belajar tentang pecahan senilai, bentuk pecahan, taksiran, aplikasi pecahan. Nah, untuk bentuk pecahan sendiri terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Pecahan. Lambang bentuk pecahan biasanya dilambangkan dengan A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Perlu diingat yang atas dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Nah, anak-anak, pembilang adalah beberapa bagian dari benda yang akan dibagi. Kemudian penyebut adalah jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Contoh, misalkan ibu memiliki sebuah roti, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian adik meminta roti 2 bagian, kita lambangkan dengan diarsir ya, ini 1, 2, 1, 2. Nah, kira-kira berapa pembilangnya? Yaitu ada 2. Perlu diingat ya, pembilang itu ada di atas. 2 dari mana? Yaitu bagian roti yang diminta oleh adik. Ada berapa? 1, 2. Kita tulis di atas yaitu sebagai pembilang. Kemudian berapa penyebutnya? Yaitu ada 4 ya. 4 dari mana? Jumlah seluruh bagian roti. Tadi jumlahnya berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu disebut penyebut. Kita tulis 4. Terus bagaimana cara membacanya? 2 per 4. 2 per 4. Nah, apakah kalian sudah paham? Ibu kasih contoh lagi ya. Misalkan ibu memiliki 1 buah roti lagi. Kemudian roti tersebut dibagi menjadi 6 bagian. 1 bagian roti diberikan kepada Edo. Kemudian 1 buah bagian roti diberikan kepada Lani dan 1 bagian roti diberikan kepada Desi. Nah, pertanyaannya, berapa sisa jumlah bagian yang tersisa? Berarti yang tersisa adalah bagian yang belum dimakan. Nah, berapa jumlah roti yang belum dimakan? Kita hitung ya, berarti yang tidak dimakan berarti yang belum diarsir. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, itu ditulis di mana? Yaitu sebagai pembilang. Pembilang itu berada di atas, ada 3. Kemudian penyebutnya berapa? Nah, perlu diingat penyebut adalah jumlah seluruh bagian benda atau roti. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ditaruh di bawah. Nah, ini dinamakan penyebut.
tersebut. Bacanya bagaimana? 3/6. Nah, jadi bacanya dari atas. 3/6. Strip ini dibaca per. Jadi 3/6. Sudah paham? Sudah paham ya tentang pengenalan bentuk pecahan dan bagaimana cara membacanya ya. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke subbab tentang pecahan senilai. Nah, misalkan ada pecahan 1/3 sama dengan ini artinya senilai ya. Senilai dengan 3/9, 4/12, 5/15. Nah, bagaimana caranya bisa mengetahui 1/3 senilai dengan 3/9, 4/12, dan 5/15? Caranya adalah kita dengan cara mengalihkan 2 dan seterusnya. Misalkan nomor 1 ya, 1/3 sama dengan, kita tulis soalnya lagi 1/3. Nah, agar dapat angka 3 berarti dikalikan berapa? Yaitu dikalikan 3. Nah, apabila pembilangnya 3, maka penyebutnya juga harus dikalikan 3. Nah, sama dengan 1 kali 3, 3. 3 kali 3 berapa? 9. Kita sudah mengetahui ya, 1/3 senilai 3/9. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana 1/3 senilai dengan 4/12? Caranya kita tulis lagi. 1/3 sama dengan ditulis seperti tadi, 1/3. 1 dikali berapa? Ada 4, yaitu dikalikan 4. Perlu diingat, apabila pembilangnya dikalikan angka 4, maka penyebutnya juga sama, dikalikan dengan angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Sudah tahu? 1/3 senilai dengan 4/12. Nah, sekarang yang ketiga. Tulis lagi 1/3 sama dengan 1/3 dikalikan, kali berapa ya? 1 kali berapa? Dapat 5, yaitu dikalikan dengan angka 5. Apabila pembilangnya dikalikan dengan angka 5, maka penyebutnya juga dikalikan angka 5, sama dengan 1 kali 5, 5, 3 kali 5, 15. Jadi 1/3 senilai dengan 5/15. Sudah tahu anak-anak? Sudah paham? Nah, apabila ada pertanyaan, tulislah 3 macam bentuk pecahan yang senilai dengan 1/2 atau dibaca setengah. Caranya bagaimana? Kita lakukan langkah yang seperti tadi ya. Kita tulis dulu soalnya setengah. Kita tulis lagi 1/2 dikalikan berapa? Yaitu dikalikan angka 2. Kenapa kok harus angka 2, kok tidak angka 1? Karena apabila dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya nanti akan sama. Berapa? 1/2. Oleh karena itu, agar tidak sama, kita kalikan angka yang di atasnya angka 1. Berarti angka berapa? Angka 2. Nah, perlu diingat ya, apabila pembilangnya dikalikan angka 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan angka 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi 1/2 atau setengah senilai dengan 2/4.
4. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Di pertanyaan disuruh menulis 3 macam bentuk pecahan. Nah, kita baru mendapatkan satu bentuk pecahan yang senilai, ya. Nah, sekarang berarti kita lanjutkan lagi mencari bentuk pecahan yang senilai yang kedua. Ditulis lagi setengah, tulis 1/2 dikalikan. Nah, setelah kita mencari angka setengah dikalikan 2, berarti selanjutnya kita harus mengalihkan angka ke angka 3, ya. Kenapa kok tidak dikalikan dengan angka yang sama, angka 2? Kalau dikalikan dengan angka yang sama, nanti hasilnya juga akan sama. Untuk hasil yang berbeda, berarti kita harus mengalihkan dengan angka yang berbeda. Nah, di atasnya angka 2 yaitu angka 3 dan seterusnya. Setelah dikalikan angka 3 nanti juga akan dikalikan 4, angka 5 dan seterusnya. 1 kali 3 berarti penyebutnya juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Nah, kita baru mendapatkan 2 bentuk pecahan yang senilai dengan setengah. Nah, sekarang kita cari bentuk pecahan yang senilai dengan setengah. Kita tulis kembali 1/2. Nah, tadi sudah dikalikan 3, berarti kita sekarang harus mengkalikan dengan angka 4. Pembilangnya dikalikan 4, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi, setengah senilai dengan 4/8. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti pecahan setengah senilai dengan 2/4, 3/6 dan berapa? 4/8. Nah, sudah paham semuanya? Nah, agar kalian paham, jadi tugas untuk hari ini yaitu tulislah 2 macam bentuk pecahan yang senilai dengan pecahan sebagai berikut. Nomor 1, 1/4, dan nomor 2, 2/3, nomor 3, 3/4. Nah, nanti kalian bisa melakukan dan atau mengerjakan dengan langkah yang telah diberikan contoh oleh ibu guru, ya. Kalian nanti mencari 2 bentuk pecahan yang senilai dengan angka nomor 1, 2, dan 3, ya. Apabila tidak paham nanti bisa ditanyakan ke guru. Oke? Cukup sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.